Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, netizen dan netizen yang terhormat, kali ini kita kembali lagi bersama Babat Basa-Basi Demokrasi. Pekan ini sangat ramai kita dapatkan di media sosial dan juga informasi di kanal-kanal mainstream, ya, di media mainstream juga sangat gencar sekali tentang Raja Ampat ini. Ada apa dengan Raja Ampat? Tentu kita sudah mendapatkan informasinya. Bagaimana yang dikatakan surga dunianya yang ada di Papua itu kini terancam dirusak dengan pertambangan. Ini sangat menarik sekali karena memang ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, di mana kita itu menjadi investasi kita ya untuk anak cucu kita sebagai sumber oksigen dan lain sebagainya ya, termasuk kekayaan alamnya yang luar biasa. Kalau Pak Wawa mungkin pernah ke Raja Ampat ini ya. Iya. Mungkin nanti bisa menceritakan betapa indahnya Raja Ampat. Kalau saya pribadi baru lihat di tayangan itu sudah takjub ya. Ada lokasi yang begitu menawan di Indonesia, namun ternyata miris sekali kita dapatkan, terancam, bahkan sudah dirusak ya. Sudah mulai beroperasi kemarin kayaknya. Tentang pertambangan ini. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang Raja Ampat, bagaimana alam yang kita sayangi terancam pertambangan oleh rakusnya manusia ini. Nah, lebih dalam lagi kita bersama narasumber kita, pemerhati ekonomi dan juga politik, Bang Aminuddin Surhada. Aminuddin Surhada ya. Dan juga Pak Wawa, ini juga sebagai praktisi pariwisata juga ini kan cocok ini Pak Wawa. Pak Wawa bagaimana melihat kabar hari ini yang banyak orang yang menyesalkan ini terjadi? Kita Pak, indahnya Raja Ampat. Biar Ya. kita Oh ya, indahnya Raja Ampat dulu seperti apa? membayangkan. Ya indahnya itu airnya seperti kaca kayak istananya istana Nabi Sulaiman itu ya. Kelihatan ya. Iya, saking jernihnya. Dasarnya kelihatan. Jadi Raja Ampat itu tidak sekadar simbol keindahan atau surga bagi terakhir. Indonesia, ya. Tapi surga dunia. Surga dunia yang terakhir katanya ya. Betul. Raja, iya ini sebelum ke Raja Ampat ya sedikit ya. Dulu yang terkenal tahun 2000-an itu 90-an atau Bunaken. 2000 Bunaken. Ya, Sulawesi. Bunaken. Setelah saya ke sana setelah jadi masif, Ya, wah kotornya minta. kotornya. Selalu begitu ya. Terus ada lagi ditemukan di Sulawesi juga tapi Wakatobi. Sampai itu orang-orang Itu asalnya siapa komika itu Wakatobi si ini siapa? Raim. Raim Laude. Sampai di Wakatobi itu ada sekumpulan aktivis untuk melindungi ikan paus tutul. Itu dipasang chip. Di ikannya ya. Di ikannya. Supaya ketahuan masih betul. ada atau sudah diburu ya. Terpantau sampai kemana, sampai Filipina terus balik lagi. Nah, sekarang tidak kedengaran lagi itu Wakatobi. Nah sekarang yang jadi unggulan itu destinasi wisata. betul Raja Ampat. Jadi Raja Ampat tidak sekedar, dunia Pak ya, dunia. Betul, dunia itu. Tahun 2008 kalau nggak salah ya. Itu prime destination itu salah satu tujuan utama wisata dunia. Iya, dan UNESCO itu telah memutuskan dan menetapkan bahwa Raja Ampat itu pusat penelitian dan ekosistem global. Terumbu karang ya katanya yang. Jadi Raja Ampat itu sebagai rumah dan sekaligus laboratorium bagi konservasi alam terutama terumbu karang yang tidak ada di dunia. Wah, hanya ada di situ. Iya, dan 6.000 spesies ikan itu yang tidak ada di dunia itu di situ. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau ada perahu-perahu tanker gede itu. Wah ya, katrol itu hancur itu bahasa kita katrol itu. Nah itu sedimennya itu kan bisa merusak terumbu karang itu. Nah, jadi ini ya lucu sekali ya. Kok bisa gitu ya? Maka di benak saya kok bisa? Ya kita. Ini bisa. Kok bisa seperti itu loh?
bisa. aset yang begitu luar biasa, yang itu cuma-cuma ya. Kita menikmati loh, gak membuat loh itu ya. Iya, Kita tinggal menikmati, merawat kok Betul. bisa itu loh. Dirusak sedemikian rupa. Iya, ini sebelum ke Bang Amin ya, ada, sedikit celoteh ya. Iya. Pertanyaannya Mas Bayu tadi, kok bisa itu? Jadi beberapa hari lalu itu Menteri ESDM itu telah mengeluarkan statement ya, Ya. bahwa ada pihak-pihak asing yang Menggoreng ini. diduga menghambat hilirisasi. Dan di media sosial, di media media online lain berjuluk Tirto, yang dia itu merewrite dari Antara, bahwa Indonesia itu menerima penghapusan dosa hutang sebesar 500 sekian miliar. Iya. Dan digantikan oleh terumbu karang. Ditukar katanya. Betul. Nah, 500 miliar dolar atau 500 rupiah. Dikit, Pak. Ya sedikit, ya, bagi kita sedikit ya. Mungkin, nah dana itu dikelola oleh Kementerian Kelautan. Ya, cuma nanti dicek itu ya beritanya ya. Itu luar biasa itu. Ya mungkin ini pertanyaan jenengan itu, kok bisa ya? Loh, bisa. ini lucu juga ya. UNESCO itu menetapkan bahwa itu laboratorium dan sekaligus ekosistem global. Tapi sisi lain, nah UNESCO itu di mana, dan AS itu alaihissalam itu kaget aku. alaihissalam itu berupaya seperti itu, menghapuskan itu. Nah, ini panjang ini, nanti ini seru ini. Iya. Kita mulai Pak Amin ya. Kita senantiasa melihat pertambangan ini kan sesuatu yang dilematik. Di satu sisi memang pertambangan ini dibutuhkan untuk energi bagi manusia ya. Dan itu kebutuhan hidup manusia juga. Namun di sisi yang lain juga menimbulkan masalah, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi yang ngelola orang-orang yang rakus kan itu, yang tamak, tentunya dampaknya lebih parah lagi kan itu ya. Nah ini sebenarnya seperti apa sih kita melihat fakta pertambangan ini? Bagaimana seharusnya mengelola tambang itu seperti apa? Sehingga dampak-dampak yang dikhawatirkan itu bisa dieliminir lah ya. Resikonya bisa diminimalisirkan. Yang harapannya hasil pertambangan itu bisa dinikmati oleh rakyat. Itu punyane rakyat kan itu ya. Punyane rakyat. Tapi faktanya saat ini siapa yang menikmati? Rakyat ya tetap seperti ini kan itu. Bahkan lebih sulit lagi kehidupannya. Nah, monggo Pak Amin. Sebelum ke inti masalah, kita berbagi ilmu sedikit, informasi. Raja Ampat itu kan di wilayah Papua atau Irian Jaya dulu, di era lama kita sebut Irian Jaya, sekarang Papua. Itu banyak yang tidak tahu bahwa Raja Ampat itu dulu Kesultanan Islam loh. Iya. Kesultanan Islam, coba cek nanti di sejarah. Itu Kesultanan Islam dan nama Kesultanan apa? Islam. Raja Ampat juga. Ya, baik. Itu Kesultanan Raja Ampat, dan itu katanya bagian dari Kesultanan Tidore atau Ternate gitu. Nah itu di sana nama-namanya nama-nama Muslim, meskipun orang-orangnya secara fisik sama dengan suku Papua lainnya, tapi di sana itu orangnya mungkin Pak Paus yang pernah ke sana bisa melihat lebih bersih-bersih gitu ya. Dan kebanyakan Muslim di sana, kebanyakan Muslim. Dan nama-namanya juga nama-nama Muslim. Nah, jadi tetapi kalau ada yang bilang bahwa Raja Ampat itu diciptakan Tuhan dengan tersenyum ya, katanya dia secuil surga terakhir yang masih bisa kita nikmati di dunia saat ini, itu kan metafora ya. Metafora tentang betapa indahnya alam Raja Ampat dalam sudut pandang pariwisata. Dan terlepas dari itu, sebagai sebuah tadi kita nggak ikut bikin ya, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tambang yang ada di dalam
perutnya ya di dalam bumi yang berada di wilayah sana, yaitu nikel terutama ya. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah proses pembentukan alam yang mungkin makan jutaan tahun ya, sehingga ada nikel, ada kandungan mineral atau tambang lainnya. Dan karena memang Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, maka bentuk alam yang indah, kemudian kandungan kekayaan alam di bawahnya yang begitu memiliki banyak manfaat. Nikel itu kan banyak manfaatnya kan kalau kita pelajari ya. Sendok, garpu kita itu kan dari nikel, alat-alat masak itu ya. Terus kalau sekarang dengan tren mobil listrik itu menjadi bahan sejak era digital ya, dan gadget itu sekarang mobil listrik itu kan salah satu bahan utamanya untuk baterai. Itu kan dari nikel ya, HP kita itu kan juga. Nah, itu maka harus kita pahami dengan paradigma yang benar. Jadi kalau tadi ada istilah kutukan barang tambang atau kutukan kekayaan alam gitu ya, itu kan terjadi karena kekayaan alami yang semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Karena kan Allah itu memang menciptakan alam ini untuk manusia ya. Hewannya untuk manusia, tumbuhannya untuk manusia, barang tambangnya untuk manusia. Semua yang ada di bumi atau di dunia ini akan bermanfaat untuk manusia manakala itu dikelola, digunakan dengan sewajarnya. Wajar itu kan ukurannya kebutuhan, secukupnya. Nah, menjadi tidak wajar ketika sudah ada keserakahan yang menggeser dari kebutuhan menjadi keinginan, dari needs menjadi wants. Nah, seperti itu yang kemudian menjadi cikal bakal tadi kutukan barang tambang tadi. Ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan kenapa ada nikel, kenapa itu ada di Raja Ampat, kenapa itu di bawah pulau yang indah dan sebagainya. Terus nanti katanya si Menteri Bahlil itu bahwa ini kan untuk apa, kita jual untuk hilirisasi, untuk memperbesar pendapatan negara dan sebagainya. Ya itu keduanya semua punya paradigma, punya sudut pandang yang benar ketika masing-masing itu ya. Nah, tinggal kemudian kan itu dikelola dengan cara yang tepat, gitu kan tadi pertanyaannya. Nah, yang tepat itu menurut ukuran siapa, gitu loh. Apakah ukuran manusianya? Kalau ukuran manusianya ya antara yang pecinta lingkungan dengan yang butuh tambang beda dong. Antara yang suka pariwisata dengan yang suka duitnya dari perusahaan tambang, cuannya ya beda dong. Ini juga cuan, ya kan? Tapi untuk satu tempat, yang satu pengen keindahannya, yang satu pengen tambangnya. Ini yang sini berdalih bahwa ini kan untuk industri mobil listrik. Ini sesuai dengan tren dunia, eco green gitu ya. Peralihan dari dari minyak gitu ya, energi minyak menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi ramah lingkungan tapi merusak lingkungan. Nah, jadi ini makanya ukurannya apa, standarnya apa, itu yang penting sebenarnya dibicarakan sehingga tidak terjadi crash atau tabrakan kepentingan seperti ini ya. Tentu saja yang menjadi masalah adalah ketika negara, kan kita kalau udah ngomong urusan publik ini kan negara kan ya. Negara tidak memiliki sensitivitas atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola alam ini, termasuk tambang, termasuk pariwisatanya, termasuk manusianya ya, karena kalau sudah masuk sistem itu satu bermasalah pasti akan berdampak pada yang lain. Itu kalau negaranya tidak punya kemampuan untuk itu atau tidak punya paradigma yang tepat ya, yang terjadi seperti hari ini tumpang tindih, kehancuran ya. Misal ya, fakta hari ini kan sudah dicabut tuh ya. Jadi presiden dalam rapat terbatas kemarin ya, atau hari ini akhirnya sudah memutuskan untuk mencabut 4 izin ya, 4 izin dari 4 perusahaan tambang yang nikel ya, yang di sekitar Raja Ampat. Menyisakan 1 itu yang PT yang di pulau yang punya BUMN, tapi yang itu masih diizinkan beroperasi karena katanya tidak secara signifikan menimbulkan kerusakan alam. Nah, yang 4 itu dicabut. Yang 4 salah satunya itu milik Aguan, kan diduga buat milik Aguan karena komisarisnya itu ada Nono Sampono, ada si Reddy Numberi ya, ada beberapa orang yang juga dikenal itu menjadi bagian dari
kerajaan bisnisnya si Aguan ya, termasuk yang kena kasus pagar laut kemarin itu kan. Nah, yang KW ya, yang PT KW apa itu 4 dicabut. Tapi ini kan sudah terlanjur rusak. Itu pertanyaan dicabut karena tekanan publik atau Ya apa? pasti kalau nggak ada kampanye Save Raja Ampat ya bablas aja itu gitu. Ya meskipun Prasetyo Edy Mensesnek sudah mengatakan itu sebenarnya menjadi bagian dari penertiban tambang sesuai dengan kebijakan Presiden sejak Januari. Tapi kan Januari ke Mei itu kan lama ya, 5 bulan ya. Kok baru diterapkan kalau sudah rame. Kita itu yang pengen juga kita soroti ya, kok pemerintah itu nunggu rame dulu gitu ya. Nunggu heboh dulu baru bertindak. Pagar laut juga gitu. Iya. Jadi ini pemerintah kagetan. Ya, pemerintah yang suka gagap. Katanya kaget dan gagap menular. Jadi itu. Nah, kembali ke masalah tambang ya memang kalau mengelola ya tadi tergantung ukurannya. Standar pengelolaannya untuk apa? Ya, dengan cara apa dan sebagainya. Jadi kalau yang kita lihat sekarang kecenderungannya itu kan pengelolaannya itu galugalan ya, dengan alasan hilirisasi, dengan alasan untuk memperbesar pendapatan negara dan sebagainya, dikeruk habis saja ya. Dan yang lebih menjadi masalah adalah pelakunya itu swasta ya gitu. Dan di kasus Raja Ampat itu ya kalau kita kemarin ada podcast ya yang bagus itu keterangan dari Manusia Merdeka Said Didu itu yang mengatakan bahwa itu kan diputuskan sejak 2017 berarti di eranya Jokowi ya. Dan atas dalam tanda kutip itu ya atas instruksi orang kuat menteri kuat di zaman Jokowi ya. Kita tahu lah menteri kuat biasa kita sebut ya itulah satu-satunya itu ya. Hari ini masih ada di rezimnya Prabowo juga ikut meskipun bukan menteri tapi dia ada.